sakit hati tante, tahu nggak? Ya, itu waktu sebentar aja tante buat Rizka. Oh, nggak ada ya. Biar Rizka Saya tahu maafin penjelasannya kamu. tante. Kalau Septi memaafkan kamu. Septi siapa tante? Nanya lagi. Septi itu istri kedua bapak kamu. Gak mungkin papa punya istri kedua tante. Gara-gara bapak kamu ngawinin Septi, mama kamu sakit sampai meninggal. Astagfirullah. Tante jangan ngomong gitu dong tante, jangan Gak menyalahkan. boleh campur, kalian nggak tahu menau. Ya tapi tante dengerin kita dulu dong. Gak mungkin tante, gak mungkin. Gak mungkin apanya? Perlu kamu tahu ya, bapak kamu itu bukan manusia. Itu aja masih punya hati, Tante, Mbak. Astagfirullah tante. tante boleh benci papa. Tapi tante gak boleh ngomong kayak gitu Tante, tante. tante, jangan boleh. tante. Apa lu? Tante sakit hati. Bapak kamu nuduh saya guna-guna kamu dan keluarga kamu. Buat apa? Buat apa kamu Gak datang-datang ke sini? mungkin tante, papa kayak gitu. Tante tujuannya datang Rizka kesini buat minta maaf, maaf, Tante. Nggak tahu, nggak perlu sana Tante. tahu cerita ini. Niatnya baik Tante, dia cuma minta maaf Tante. Sampai Untuk saya papanya. dituduh mengambil warisan, haus harta. Maaf, Tapi buktinya mana? Kamu dan bapak kamu yang menggunakan harta warisan keluarga. Tante, papanya dia lagi sakit Tante. Itu hukuman bagi orang rakus. Sana, untuk apa kamu begini? Itu sudah harta. Please tante, kita mau ngomong baik-baik tante. Rizka. Untuk apa kamu? Tolong ya, tolong. Astagfirullahaladzim. Tante. Sana. Mendingan kamu semua cari Septi. Pokoknya kalau Septi memaafkan kamu, kami akan memaafkan kamu. Udah, kamu masuk. Tante. Permisi tante. Iya. Iya tante, iya tapi dengerin dulu tante, dengerin. Tuh Mario lagi ngapain tuh situ? Saya minta alamatnya buat si... Saya mau minta alamatnya Septi. Iya tante. Kamu aja masuk. Ya sudah makasih ya tante ya. Assalamualaikum. Aku tadi nanya apaan sih? Ya, barusan gue minta alamatnya. Alamat Tante Septi. Alamatnya dan alhamdulillah sih dikasih. Udah lah mending kita nggak usah mikirin Tante Lina sama Tante Debbie tadi, oke? Itu bener-bener udah nggak usah dipikirin. Kita fokus ke Tante Septi. Kamu beneran gak tahu apa-apa soal ayah kamu nikah lagi? Gak tahu Kak, ya ampun ini apa lagi, aku tuh pusing. Ini mau minta maaf aja belum selesai, ini keluar lagi Tante Septi. Ya udah, supaya kita dapat permintaan maaf dari Tante Debbie sama Tante Lina, kita ke rumah Tante Septi aja kali ya. Kita nungguin ini. Enggak Kak, enggak. Kita cari informasi dari papa dulu. Biar kita klarifikasi dulu kenapa kok fitnah ini nih terlalu kayak gini ke papa. Kok malah ke Ini- papa? Karena aku pengen tahu dari papa langsung dulu Kak. Memangnya papa kamu gak pernah cerita? Enggak, papa nggak pernah cerita. Nggak maksudnya Papa itu orang yang pendiam Kak. Ya udah kayak gitu dia. Bas, kita balik ke rumahnya Rizka ya.
siap. Rizka di sini aja. Rizka. Yuk, ayo. Papa? Riz, bentar, Riz. Rizka. Assalamualaikum. Ih, apa sih Mbak? Aku malah lupa Papa lagi sakit. Papa. Ih, Mbak, ngomong jangan kenceng-kenceng, Mbak. Papa lagi sakit. Iya, Mbak. Jangan, Mbak. Rizka. Saya mohon, Mbak. Biarin Bapak, Mbak. Bapak butuh istirahat. Mbak, please. Aku cuma ketemu papa aku loh, Mas. Bapaknya Masa aku mau ketemu sama papa aku sendiri nggak boleh? Iya, boleh. Siapa yang nggak boleh? Nanti kalau kamu lihat, Bapak akan kenapa-napa juga. Iya, betul. Sakitnya kamu lagi. Kalau parah, udah lah. Siapa yang udah salahin kamu? Udah kan? Udah. Kamu jangan kayak gini. Ih, apa sih? Ih, udah. Rizka, Rizka. Kamu kenapa sih? Malah jadi kayak gini sih? Kasihan papa kamu, tau gak sih? Ya kita ngerti kamu tuh marah, kamu capek, kita semua juga. Ini tadi aku udah dapat WhatsApp dari Tante Debbie tentang alamatnya Tante Septi. Mending kita kesana aja Kesana deh. aja daripada kita ngomong sama papa kamu loh. Ya udahlah, Kak. Yaudah yuk, ayo. Mel, lu ada air nggak Mel? Wow sih. Ada yuk. Kau Inta. Halo Kak, Di mana kamu? ini Kak lagi di jalan. Cepet pulang deh. Alhamdulillah tuh ada Om Apri sama Ari ada di rumah. Cepet pulang. Oh Dan iya kamu Kak, kemana iya mau Kak. ketemu mereka kan? Iya Kak, ini cepet-cepet aku buruan ke sana Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, tuh di rumah ada Kak Mafri sama Kak Ari. Ya udah. Ya udah Mas Bas, kita langsung balik aja ke rumah ya Mas Bas. Ya? Ayo Kak, ayo Kak. Pak Widi udah, nggak apa-apa, biarin mereka masuk. Ayo Kak. Om, Iya sayang. Om, makasih Om udah mau datang ke rumah Rizka. Sama-sama. Walaupun bagaimanapun, Emir itu adalah abang saya. Dan saya wajib untuk memaafkan dia. Karena dia sudah mengakui kekeliruannya selama ini. Iya Om, makasih sudah memaafin papa aku. Semoga silaturahmi keluarga kita tetap terjalin baik Om. Iya, itu yang kita harapkan semua. Selama ini juga kekeliruan papa kamu membuat kami semua menaruh dendam. Jadi semua kita sudah saling memaafkan. Tante Lina, Tante Debbie pun mau memaafkan papa dan mau datang ke rumah. Agar semua keluarga kita silaturahminya terjalin dengan baik lagi seperti dulu. Dan semoga semua masalah-masalah yang lalu itu dapat terlupakan dan tidak menjadi masalah lagi di masa depan, Kak. Iya.
kita berdoa aja ya. Kita nggak bisa apa-apa lagi ya. Tapi mungkin ini jawaban ya Mel ya. Ketika bapaknya sudah mendapatkan maaf, inilah jawaban dari yang di atas. Kita cuma bisa berpasrah, cuma bisa berharap yang terbaik. Ya udah, kita serahkan semua yang di atas sebenarnya. Kalau jangan nangis ya, istighfar Mel. Kita bantu doa aja Mel. Semoga nggak kenapa-kenapa bapaknya. Terangkanlah jiwa yang berkabut. Bangun, Bapak. Bapak. Tiada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam satu ketika Nabi pernah bertanya kepada para sahabat ridwanullah alaihim, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kemudian para sahabat mengatakan, oh mungkin orang yang tidak punya harta benda, mungkin yang tidak punya emas, perak. Tapi kemudian Nabi SAW mengatakan bahwa orang yang muflis, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah orang yang datang menghadap Allah ternyata punya pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Tapi bersamaan dengan itu, walaupun dia berbuat kebaikan ternyata melakukan kezaliman. Kalau ini tidak dimohonkan ampun di dunia, maka na'udzubillah nanti pada hari kiamat akan datang orang-orang yang menuntut. Ya Allah, orang ini dulu memakan harta saya. Ya Allah, orang ini dulu melecehkan saya. Saat itu pahala kebaikan orang ini diambil oleh para penuntutnya sampai habis. Dan saat sudah habis, masih datang pula orang-orang yang menuntut. Akhirnya dosa orang pun ditimpakan kepadanya. Dia menanggung dosa orang lain. Sehingga seharusnya masuk ke dalam surga, malah menjadi penghuni neraka, na'udzubillah min dzalik. Inilah orang yang bangkrut. Dan dalam tayangan tadi alhamdulillah orang ini punya anak yang baik. Anak yang kemudian mau mengemis maaf, memintakan kepada halayak, kepada saudara, kerabat, handai tolat dari ayahnya yang mungkin dulu pernah dizolimi, supaya ini meringankan ayahnya. Oleh karena itu mudah-mudahan kita sempat bertobat dan sempat meminta maaf. Karena dosa kepada Allah sangat mudah diampuni. Tapi kalau dosa yang ada hubungannya dengan manusia, kita tidak akan diampuni sebelum mendapatkan ampunan dari orang tersebut. Makanya Nabi berpesan, "Falyatahallalhu minhul yaum." Halalkan sekarang juga. Jangan nunggu nanti, karena kita akan menyesal di kemudian hari. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalika. Saudaraku, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita saksikan pada kesempatan hari ini. Dan ini merupakan sesuatu yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.